semuanya. Pertama-tama kami dari PPI Sinju mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah datang pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Arwen, selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Dan malam ini kita memiliki topik yang sangat menarik, yaitu Robotics and AI in Everyday Life. Zaman sekarang nih tentunya kita pasti nggak lepas dari ya namanya teknologi dan AI. Mulai dari ngerjain PR, mungkin ngerjain ulangan juga untuk membantu belajar kita. Lalu mungkin dari kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan AI dan robot. Tapi sebenarnya gimana sih caranya AI dan robot ini kerja di kehidupan kita sekarang? Dan malam ini kita akan tahu jawabannya dari narasumber kami, Kak Joy, yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam di bidang tersebut. Jadi mari kita sambut narasumber kami, Kak Joy. Pertama-tama aku akan bacain resume dari Kak Joy. Jadi Kak Joy ini bernama lengkap Joy Krisetyo Prayogo, S1 di UGM Universitas Gadjah Mada dengan di jurusan Information Engineering dengan gelar cum laude. Jadi sekarang menempuh S2 di National Yaming Chiaoteng University jurusan EECS. Untuk professional experience-nya, Kak Joy ini memiliki pengalaman internship sebagai data engineer di PT Optimal Partner Nusantara (OPPNA) pada tahun 2022 dan sampai 2023. Lalu lanjut internship di National Yaming Chiaoteng University sebagai research assistant pada tahun 2023 dan sekarang menjadi full-time student researcher di tim Generative Artificial Intelligence di NYCU. Gak lama-lama lagi kita langsung mulai pembahasan kami pada hari ini. Oke, Kak Joy, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Arwen atas waktunya. Oke, di sini aku akan membuka presentasi hari ini tentang robotics and AI in everyday life from assistant to coworkers yang kali ini. Oke, mungkin aku mau tanya dulu, siapa hari ini yang pakai ChatGPT? Aku. Tiga. Oke, ada tiga ya, makanya sekarang pasti pakai lah ya. Oke, mungkin next, bisa next. Oke, di sini aku ingin ada 3 statement, yaitu truth dan myth. Nanti kalian tebak ya. Oke, mungkin next sekali. Oke, ini ada 3 statement. Yang pertama, phones and PC run on device AI. Jadi HP atau komputer kita itu udah nge-run AI di device kita langsung gitu, nggak perlu macam-macam. Yang kedua, humanoid robot will do everything in our house. Jadi mungkin di rumah kita akan ada robot berbentuk manusia gitu yang mungkin membantu pekerjaan kita sehari-hari. Dan statement ketiga yaitu robots are living factories for structured service jobs like hospital. Jadi robot itu bisa pindah ke hospital ataupun factories, pabrik-pabrik gitu. Menurut teman-teman yang mitos tuh yang mana? Dari kelas 1, 2, atau 3? Ada yang mau nyebut? Oke. Yang pertama, yang nyebut mitos yang pertama siapa? Ya. Yang kedua? Yang kedua angkat tangan, oke. 2, 3, 4. Oke, yang ketiga yang menurut mitos yang 3. Oke, masih ada 2 orang, 3. 2, 3, oke. Mungkin kita bisa next ya. Jadi jawabannya ya, yang kedua yang mitos. Snacknya 2 ya? Oke. Jadi yang pertama itu truth, soalnya ya di device yang terbaru kayak laptop atau HP yang sekarang mungkin baru rilis itu dia udah ada chip yang langsung ngeproses AI dan sebagainya gitu. Jadi chip asal AI. Sedangkan yang ketiga itu robot sekarang tuh memang sudah digunakan di rumah sakit dan juga pabrik-pabrik atau warehouse gitu. Sedangkan yang ketiga itu humanoid robot, itu mungkin sekarang udah ada humanoid robotnya, tapi mungkin
secara teknologi itu masih belum bisa melakukan pekerjaan rumah yang ada di rumah. Terus next. Oke, yang pertama itu di keseharian kita, in home and personal, AI atau robot itu bisa menjadi asisten kita. Mengapa asisten? Karena ya tugas mereka so far hanya kayak bisa bantu kita dalam basic house chores kayak nyapu atau membersihkan sampah, ataupun juga kayak membantu tugas kayak homework. Next. Jadi belum. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang tahu ini robot yang ini, itu namanya Roomba, ya itu biasanya buat bersihin lantai gitu lah. Sedangkan kalau yang kita pakai sehari ya kayak ChatGPT, Gemini atau Copilot gitu ya, itu buat bantu homework kita sehari kayak ngerjain tugas macam-macam dan sebagainya. Next. Berikutnya ini apa ya? Robot itu juga sebagai coworker kita, di mana robot itu membantu pekerjaan kita. Nah, di sini kita bekerja sama-sama robot, terutama di pabrikan. Pabrik otomotif itu ya sekarang udah banyak pakai robotic arm, di mana robot melakukan segalanya mulai dari ngelas, assembly dan sebagainya. Dan di tahun 2023 sendiri dari International Federation of Robotics itu ada sekitar 4,2 atau 4,3 industrial robot yang lagi diimplementasikan di pabrik. Dan di video yang di bagian kanan bawah kalian ini, itu robot yang dimiliki oleh Amazon sekarang, di mana robot ini bertugas untuk ya kayak memindahkan logistik macam-macam, memindahkan lemari-lemari, dan bahkan bisa membantu staff-staff yang human untuk packaging atau mungkin sortir barang macam-macam dan sebagainya. Dan kemudian robot juga udah masuk ke bidang healthcare atau rumah sakit lah istilahnya, dimana di bidang healthcare ini ada robot namanya ini Da Vinci robot. Itu robot yang digunakan untuk melakukan operasi. Jadi nah itu robotnya yang di kanan itu ada banyak lengan. Nah tiap lengan itu ada kayak alatnya sendiri-sendiri gitu lah. Di sisi lain robot yang di rumah sakit itu juga mungkin ada kayak robot semacam humanoid gitu yang di bagian kanan bawah dari sisi kalian. Itu biasanya ya digunakan kayak ngambil obat, ngantar ke pasien dan sebagainya. Jadi muter-muter di rumah sakit membantu perawat dan lain-lain. Oke, berikutnya robot atau AI juga ditetapkan di public space. Nah, sekarang ini mungkin lagi di Amerika Serikat, mereka lagi melakukan namanya robot taxi. Itu dimana ya kayak taksi, tapi itu driverless. Jadi nggak ada pengemudi, jadi kita hanya masuk dan kita akan di atas sampai tujuan. Sedangkan, ada sedikit masalah, tapi nggak apa. Jadi di sisi lain itu ada robot yang digunakan juga untuk deliver barang-barang. Misal kita sedang memesan minuman, itu ada robot drone yang nanti akan dibawa kita. Tapi untuk robot drone-nya ini dia so far yang setahuku itu baru diimplementasikan di mainland sana, di kota Shenzhen itu udah ada service-nya. Misal kita mau pesan minuman, nanti diantarkan lewat drone ke pos yang kita udah tentukan. So next. Jadi tadi kita ada robot dan ada AI. Nah, kita punya istilah baru nih satu, namanya embodied AI. Nah, itu gabungan dari AI dan robotik. Mungkin next sekali ada deskripsinya. So, robotik itu sendiri yang secara umum ada sensor, ada motor, di mana robotik itu sense sekitar, merasakan environment di sekitar, kemudian dari data-data sekitar itu dia membuat keputusan dari data itu, data statis, dan kemudian decisionnya itu ya act dari robot itu sendiri, entah belok kiri atau belok kanan atau mungkin lebih cepat, lebih lambat. Nah, itu tergantung dari robotnya sendiri. Sedangkan kalau AI in general itu AI sendiri kita gunakan untuk mempelajari pola. Jadi misalnya data banyak, data-data itu kan mungkin value beda-beda, ada tersebar. Nah, dari data macam-macam itu AI sendiri itu mempelajari pola dari data itu. Dan dari data pola itu, misal kita punya data yang baru, itu
AI sendiri akan membuat semacam prediction tentang data berikutnya seperti apa atau prediksinya. So, embodied AI sendiri itu bagaimana kita menerapkan AI, kita masukkan ke dalam robot. Jadi singkatnya, kilasnya seperti itu. Jadi AI kita masukkan ke robot, jadi robot punya kemampuan AI itu sendiri. Kenapa embodied AI sekarang lagi hype atau lagi trending dan mungkin bakal jadi future dari kita itu? Yang jelas major companies atau kayak company besar itu udah mulai membuka jalan untuk kita bisa mengimplementasikan AI dalam robot. Yang pertama dari Apple sendiri itu kita mungkin punya iPhone, punya iPad dan sebagainya, itu kita ada namanya Apple Intelligence atau Siri, di mana itu kayak udah masuk embedded ke chip dan sebagainya gitu lah, ada service-nya sendiri. Kemudian ada itu Atlas atau Humanoid Robot, di mana itu buatan dari Boston Dynamics. Boston Dynamics sendiri itu perusahaan dari Amerika Serikat yang buat robot. Mungkin ada yang pernah lihat kayak mungkin orang ganggu robot yang lagi bawa box dan sebagainya, nah itu buatan Boston Dynamics, itu lagi ngetes robot. Atau mungkin ada robot hewan anjing gitu yang agak disenggol-senggol, nah mungkin dari Boston Dynamics mereka lagi testing juga. Dan yang ketiga, Nvidia itu sekarang lagi nge-announce ya, mulai tahun lalu sih, itu nge-announce namanya Project Groot Foundation Model. Jadi Nvidia sendiri ini nge-training sebuah foundation model itu buat humanoid robot. Jadi Nvidia sendiri itu yang ngasih environment biar kita bisa nge-training robot secara simulasi gitu, dan nantinya bisa langsung diimplementasikan ke dunia nyata secara langsung. Oke. So dari embodied AI riset itu sendiri, itu ada beberapa riset yang sekarang mungkin lagi hype atau yang lagi benar-benar lagi gencar dilakukan. Ada 5 ini. Yang pertama itu Vision Language Action Model. Jadi ini mungkin bisa di-expand dari LLM, tapi LLM kan cuma language doang kan, kayak misal kita tanya mereka jawab dalam hanya bentuk kata-kata doang kan. Tapi kalau Vision Language Action Model ini kita ngasih komen misal tolong jalan ke sini, tolong angkat benda ini, nanti hasilnya itu robot yang langsung melakukan actionnya, bukan kata-kata lagi atau vision atau apa. Yang kedua itu Simulation to Real World Scenarios atau Digital Twin. Jadi di dalam simulasi kita bisa kayak buat kita scenario yang kita miripkan dengan dunia nyata, dan kita coba dulu di simulasi itu. Nantinya kalau misalnya kita sudah selesai training, kita tinggal implement ke dunia nyata. Dan kalau misal simulasinya kita buat dengan benar, itu dunia nyata juga bakal akan memiliki efek sama dengan simulasi. Jadi kayak linear gitulah, jadi kayak digital twin. Yang ketiga ada Edge Device Intelligence. Jadi ya mungkin ini yang udah ada di produk kita sekarang, di mana intelligence atau AI atau macam-macam itu udah masuk ke device yang kita punya. Yang keempat ada Human Robot Collaboration. Nah ini riset yang ini lebih relate ke labku sendiri, di mana bagaimana robot itu bisa interaksi sama kita manusia. Jadi misal ada robotnya bertugas kayak menyusun barang-barang, sedangkan kita juga bantu menyusun barang-barang. Tapi misal kita satu sisi kita lagi ada yang ganggu atau gimana, kita harus mengalihkan perhatian kita sebentar. Robotnya yang kolaborasi sama kita itu bisa bantu kita nyusun barang-barang kita gitu. Jadi itu human collaboration. Yang terakhir sendiri ada humanoid robot. Jadi ya robot berbentuk manusia sekarang ya lagi banyak risetnya, banyak produknya juga dan sebagainya gitu. So, oke, mungkin bisa buka websitenya ini, Pak. Coba cari RT2 di Google. Bisa mungkin coba cari aja RT2 Vision Language Action Model. Jadi RT2 ini atau Vision Language Action Model ini dia model untuk apa ya? Untuk robot bisa belajar secara langsung. Jadi BLA RT2 spasi RT2.
RT2. Oke. Nah, itu yang paling atas coba dibuka aja, nggak apa langsung. Harus ya. Oke. Scroll turun. Nah, jadi ini bisa turun lagi, turun. Ada video demonya di belakang. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misal di video ini kita minta ke komen please move the banana to number 3. Jadi dengan input teks yang kita punya, kemudian dari sensor yang dia miliki, gambar, video dan sebagainya, itu dia akan melakukan tugas sesuai yang diperintahkan. Jadi misal contoh ini kayak memasukkan strawberry ke mangkok strawberry, kemudian ini perintahnya move soccer ball to basketball. Jadi robot sendiri ini yang melakukan actionnya. Jadi kita hanya ngasih komen, waktunya ya robot tinggal gerakan ini bodolkan mana gitu, suruh kemana gitu. Jadi inilah namanya Vision Language Action Model. Ini misalnya sekarang komennya apa ini? Move pocket to X. Jadi robot udah bisa mempelajari sendiri apakah itu bentuk X atau mana yang X, terus apa itu Google. Jadi ya sekarang udah semaju ini untuk semacam kayak model seperti ini buat robot ini. Mungkin bisa back to PPT. Next. Oke, yang kemudian nih dari Nvidia sendiri, ini dia sangat mempromosikan tentang digital twin. Soalnya dari Nvidia-nya sendiri itu mereka sudah menyediakan platform namanya SXM itu untuk membuat simulasi secara langsung. Misal di Taiwan sendiri mereka ada banyak company yang menggunakan service mereka dari Nvidia-nya untuk entah itu membuat simulasi tentang gedung, misalnya ini TSMC dia membuat simulasi gedung sebelum mereka membuat fabrikasinya sendiri. Jadi dengan cara itu mereka bisa mengoptimis segala proses yang dimiliki oleh sistem yang dimiliki sendiri. Jadi ini mereka TSMC dia kayak buat rancangan pipingnya dulu sebelum mereka membangun pabriknya. Kemudian untuk contohnya si Quanta ini dia mempunyai banyak robot buat assembly macam-macam. Jadi dia mensimulasikan bagaimana robot-robot tersebut itu bisa interaksi satu sama lain, kemudian bagaimana mereka bekerja dan bagaimana supaya cara efektif. Sebagai contoh Megatron, dia ini simulasi itu real, jadi yang di kanan ini yang real, kiri ini yang dari simulasi. Itu kayak bisa langsung ngejalanin programnya kayak nge-scan tugasnya macam-macam gitu contohnya. Jadi ini sendiri tentang riset dari Jim sendiri. Mungkin kita bisa next saja. Next. So, tadi kan riset tentang macam-macam gitu kan. Nah, kalau dari labku sendiri, sebenarnya lab itu kita lebih bagaimana collaboration. Tapi bagianku sendiri itu bagaimana aku bisa mengenable robot untuk melihat dan mempersepsikan apa yang ada di sekitarnya, environment. Jadi tugasku sekarang itu ya bagaimana robot bisa melihat di simulasi sama di real world dalam waktu bersamaan. Dan apa yang kita terus lakukan itu aku mencoba mempropose sebuah object detection model yang fine grained atau semacam vision language model untuk object detection itulah singkatnya. Dan inputnya itu bisa menggunakan natural language atau yang kayak bisa gunakan sehari-hari, kayak kita tanya tolong deteksi bola, tolong deteksi alat ini, alat itu, kita hanya tinggal perlu pakai bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu, nggak perlu spesifik tolong deteksi ini gitu. Mungkin next, ini ada kayak gambar-gambar suasana workspace. Jadi yang kiri bawah dari sisi kalian itu ini hasil deteksi buat kayak gimana kita bisa nge-grip robot. Ini hasil dari simulation, bukan scenarios. Dan itu yang gambar yang tengah itu ada 2 robot industrial. Nah, itu yang aku lagi kerjain sekarang di proyekku. Dan kalau misal
timku butuh kayak membuat simulation di ASECSIM, kita biasa pakai komputer yang buat rame-rame di kayak gambar di sebelah kanan ini. Oke, mungkin bisa next. Jadi jadi salah satu hasil ya kayak semacam side projects gitu sih, mungkin bisa di-play. Jadi ini project kelompokku dari AI team gitu, kita ngebuat robot untuk memainkan ya kayak take-up game sama ball gitu lah. Jadi kayak bolanya disembunyi di mana, terus gelasnya kita acak, kemudian nanti robotnya bisa kayaknya ngambil cup yang ada bolanya, atau mungkin justru bisa ngambil cup tapi yang sebelah bolanya, sebelah kanan sebelah kiri itu ini project ya yang dulu itu lah. Jadi pas itu kita pakai interface-nya pakai line, jadi kita tinggal chat pakai line, tolong ini misalnya ini pilih target cup, suruh balik. Terus robotnya ini pas itu kita juga bisa training kayak intinya ada task step by step, nah itu bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu. Mungkin bisa next. So dari riset yang aku lakuin, nah aku menemukan kayak beberapa konsep gitu lah, mungkin in general. Yang pertama itu terkait robotik dan AI. Satu konsepnya itu tentang safety dan robustness. Jadi untuk untuk robot sendiri itu kalau bisa tidak ada tidak ada yang kejadian membuat kita celaka gitu lah. Ini harus benar-benar safe dan sebagainya gitu. Dan juga harus safety standar. Terus yang kedua lebih ke sektor AI, di mana privacy atau security itu sekarang mungkin lagi penting juga supaya datanya tidak bocor atau gimana. Jadi on device atau semacam privacy cloud itu bisa mengurangi kasus kebocoran data atau sebagainya. Dan yang ketiga, sekarang baru dengar juga ada semacam regulasi dari European Union namanya EU AI Act. Itu semacam regulasi yang untuk mengatur penggunaan AI di sekarang. Ini seperti kayak kalau dulu pas zamannya big data itu ada namanya GDPR atau General Data Protection atau apalah gitu, pokoknya untuk proteksi data. Nah di sini European Union juga mencoba untuk membuat standar, yaitu EU AI untuk semacam regulasi untuk mengatur gitu lah. Mungkin next. Jadi untuk tadi kan ada concern, tapi mungkin yang untuk in the future yang mungkin kita bisa cek implementasinya. Yang pertama itu AI itu mungkin bakal lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa nge-summarize email, atau mungkin bakal lebih pintar gitu lah dalam membaca pola apa yang kita punya pada device kita sendiri. Yang kedua, robot-robot itu mungkin bakal mulai banyak dilakukan tugas spesifik, dan dimana robot sendiri itu bisa mulai terlihat kayak di toko-toko atau macam kayak warehouse yang bakal membantu kita untuk kayak ngambil barang atau check out atau macam-macam sebagainya. Dan yang terakhir mungkin humanoid robot bakal mulai diimplementasikan, tapi mungkin masih di lingkungan yang dikondisikan gitu, terkontrol. Jadi mungkin belum bisa secara bebas masuk rumah-rumah gitu, mungkin belum. Tapi mungkin untuk kayak pekerjaan khusus bisa digunakan humanoid robot semacamnya. So, contoh terakhir ini nggak ada. Jadi mungkin bisa buka linknya nggak ya? Jadi ada profesor namanya Prof. David Scaramuza. Ini dia kemarin ikut conference dari AEROS. Itu mungkin di klarisin nggak? Buka linknya. Jadi profnya ini dia kemarin ikut conference di mainland sana namanya AEROS. Itu conference paling besar untuk robotik dan sebagainya gitu. Nah dia pas itu sedang kayak mengunjungi kayak booth dari suatu company gitu, Unitree. Unitree sendiri itu company yang ngebuat robot-robot gimana macam-macam gitu lah. Mungkin bisa search David Scaramuza. David bisa kopas dari slide-nya nggak apa-apa. Iya. Jadi ini profesor, dia dari Swiss.
dia pas itu Kairos dia mungkin habis member, jadi ya dia sekarang visit ke ini. Jadi dia pas itu melihat robot Unitree, intinya gimana robot udah bisa melakukan apa kayak semacam trik gitu lah. Nah, itu yang pertama turun. Nah ini nih yang itu bisa coba lihat. Jadi untuk contoh terakhir, video terakhir ya ini robotnya bisa salto kayak gini sekarang. Jadi ya perkembangan robot sampai sekarang udah bisa sampai seperti ini, termasuk gimana ini mungkin ini contoh terakhir dan ya next sudah, thank you. Next. Oke, jadi sekian. Atas materinya, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Buat kalian yang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain ke Kak John di sini. Mungkin aku mau tanya dulu ini, di sini pada dari jurusan apa aja ya? II. Terus sebelahnya. ICS. Ini apa ini? BM. Terus Yes. Oke. MBA. Photonics. yang kakak PPI juga boleh. Ya. Dari jurusan apa aja di sini? Jurusan apa? Engineering. Kakaknya yang ini Mechanical engineering. CS. Biotech. bisnis. Bisnis. CS. Jurusan industrial engineering. Ini terutama yang jurusannya II, ICS ataupun mechanical bisa juga relate ke robotik kok. mungkin ada Dia yang suka lain. ini assemble. Waduh, mantap. Bisa itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, aku akan jawab sebisa aku dan sepengetahuanku. Jadi ya, kita bisa diskusi. Udah aku dulu saya tanya. Oke. Kalau katanya Pak Jensen Huang kan sekarang kita di era generative AI terus agentic AI. Nah kedepannya kan kita bakal menuju ke physical AI Ya. seperti yang Mas Choi lakukan dengan robotik itu, Ya. dimana physical Choi ini bagi si AI dan robotik ini akan benar-benar mengenali dengan real world science. Nah menurut Mas Choi sejauh mana AI bisa mengenali misalnya kekasaran dalam suatu bidang yang ke real world science seperti itu? Kira-kira limitationnya seperti apa juga? Kalau menurutku, terima kasih pertanyaan tadi terkait physical AI, menurutku riset sekarang udah keren. Kalau misal dari bidang computer vision sendiri, itu udah bisa kayak mendeteksi apa ini teksturnya seperti apa, itu udah mulai bisa mendetek atau menganalisis scene gitulah. Terus apalagi kalau misal ditambah kayak pakai data 3D atau semacam data LiDAR, itu dimana kalau kita mau mempersepsikan kedalaman atau depth itu juga bisa lebih baik juga. Jadi untuk jauh atau enggaknya sih mungkin tidak sejauh itu, tapi juga nggak sedekat itu. Jadi mungkin ya masih agak sementara waktu itu lah. Soalnya untuk menggabungkan semua aspek-aspek kayak apa bisa mendeteksi depth atau mungkin deteksi macam tekstur atau mungkin kayak deteksi objek dan lain-lainnya, mungkin kalau misalnya digabungin itu membutuhkan masih butuh effort sih buat menggabungkan, dan terutama bagaimana mengefisienkan itu biar bisa diterapkan secara langsung. Jadi masih agak sementara. Terima kasih. Tanya jawaban. Aku mau nanya ya, sebelumnya pertanyaannya mungkin nggak sedalam itu, tapi jujur menarik banget ya. Aku ada dua hal yang mau aku tanyain. Pertama, Kojoy kan ada
Kak Joy kan ada labnya ya. Aku Iya. pengen tahu sih menurut Kak Joy dan mungkin teman-temannya juga yang termasuk dalam bidangnya ini, yang paling harus dikembangkan AI ini dalam 5 tahun ke depan, yang paling mempunyai apa ya, kesempatan untuk bikin manfaat terbesar itu di bidang apa dalam 5 tahun ke depan. Terus kedua, aku mikir kalau misalnya ada suatu company atau mungkin dari Kak Joy sendiri bikin suatu sistem AI, terus nanti AI-nya mungkin dia bikin kesalahan, kan pasti ada akuntabilitas yang perlu ditanggung jawabin loh. Nah, gimana caranya dari pihak distributor ataupun buatan sendiri itu, apakah ada limit-limit untuk pengecekannya, atau apakah apa sih tahap yang harus ditempuh untuk kita bisa legit menciptakan sebuah sistem AI? Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan pertama dulu yang kayak 5 tahun ke depan mungkin yang skill yang apa, yang bisa apa ya, mungkin lebih buat advantage gitu kan ya, benar kan ya? Kalau menurutku sendiri yang penting itu bagaimana kita bisa apa kayak menggunakan AI atau menggunakan teknologi AI itu sendiri. Yang pertama, jadi kayak tahu cara menggunakan at least tahu cara pakai ChatGPT lah, bagaimana membuat program besar itu paling basic. Mungkin untuk yang bukan student CS mungkin ya bisa pakai ChatGPT kayak coba tanya gitu, mungkin bisa lebih spesifik kayak tanya biar bisa dapat apa yang kita inginkan secara spesifik gitu. Yang pertama. Yang kedua mungkin kalau apa ya, it will be good juga kalau misal kita tahu bagaimana basic kayak apa ya, machine learning gitu bekerja gitu kalau menurutku sendiri. Terus yang ketiga belajar juga untuk tidak mengandalkan AI kalau menurutku. Jadi kayak ini kayak kita bisa sendiri. Ini yang apa ya, yang jujur aku takutan itu kita terlalu banyak menggunakan AI sampai kita nggak bisa menggunakan critical thinking kita sendiri. Jadi satu sisi kita juga harus menjaga apa nih ya, bagaimana kita bisa berpikir secara kritis dari diri kita sendiri. Mungkin kita bisa minta AI untuk bantu mengasah critical thinking kita gitu. Kalau mungkin 3 itu sih yang nama itu terima lakukan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi yang bagaimana yang fail safe apa? Yang biar tidak kesalahan. Limit pengecekannya. Limit pengecekannya. Mungkin kalau dari aku sendiri aku jujur aja masih kurang tahu seberapa sampai mana limit pengecekannya. Tapi mungkin pas kita lagi develop suatu sistem atau suatu apa, itu yang jelas pasti kita apa ya udah mikir concern kayak keamanannya seperti apa gitu. Jadi kayak misal kita ingin ngebuat apa robot biar bisa nge-planning misal robotnya mau kemana gitu, itu dalam sistem yang kita buat sendiri untuk kayak planningnya gitu, kita juga ada kayak metode buat ngecek ini path-nya benar atau ini step-stepnya benar atau enggak. Jadi dalam sistem kita sendiri udah ada pengecekan apakah tahapan untuk robotnya melakukan sesuatu atau AI melakukan sesuatu itu udah benar atau enggak, itu kita ada stepnya sendiri. Jadi secara preventif, secara nggak langsung kita udah ada pencegahannya. Itu sepengetahuan sih gitu. Yang lain masih ada pertanyaan? Katanya kok ada ya ini? Mau yang general juga nggak apa-apa. Mau tanya. Silakan. Tapi ini pertanyaan tidak terlalu mendalam karena pertama masih tahun pertama, semester pertama. Aku bridgingnya dari SMA ke kuliah ini kan cukup susah juga karena kan termasuk jurusanku susah juga menurutku di ETHU ini juga susah. Terus apalagi dengan ininya. Nah, mau tanya tentang Kak Jo sendiri, kan saya kan menggunakan AI kan belakangan ini kan sangat aktif sekali. Nah, efisiensinya, jadi kalau menurut Kak Jo ini efisiensi penggunaan AI itu sebagaimana mestinya itu seperti apa? Karena kan saya tuh karena barrier buat kerja soalnya di kuliah ini sangat susah. Jadi saya tuh sekarang tuh ada di posisi oke, dikit-dikit AI, karena memang tidak mudah untuk memahami soal itu. Nah, menurut aku sendiri kan tadi kan menyatakan bahwa ada beberapa aspek tuh yang
butuh critical thinking buat jangan dikit-dikit AI. Nah itu Ya. dari mungkin use case-nya kan Kak Joy juga udah S2 dan juga udah ada report atau lab-labnya itu gimana cara menggunakan AI paling efisien dan tidak merugikan kita. Oke. Kalau menurutku sendiri yang misal sedang mempelajari sesuatu yang baru kayak mempelajari metode baru atau baca paper gitu, yang pertama kita coba baca sendiri, memahami sendiri. Kayak misal belajar suatu materi, kita coba pahami sendiri bagaimana flow-nya itu dan sebagainya. Kayak kalau misal masih bingung, nah baru tanya AI gitu. Jadi kayak kita berusaha mencoba baca sendiri, mempelajari suatu sendiri, coba nyari referensi sendiri. Tapi kalau misalnya emang benar-benar buntu atau misal kayak mungkin nggak bisa ngerjain soal dari contoh soal yang kita udah pelajari, baru tanya AI gitu. Jadi kayak belajar sendiri. Soalnya kalau aku sekarang lihat, aku jadi ingat juga dulu pas aku kuliah gak ada ChatGPT, jadi ya mau nggak mau emang kerjain sendiri, pahami sendiri aja gitu. Ngerjain soal salah ya coba cek contoh soalnya seperti apa, mungkin bisa dikaitin ini. Jadi mencoba baca-baca sendiri dulu, terus kayak kalau misal masih kurang paham baru coba tanya ChatGPT untuk mengklirkan mana yang nggak paham. Itu kalau saran seperti itu. Masih ada yang mau tanyain? Aku tadi sendiri juga lumayan penasaran sama projectnya yang tadi Yeah. yang pakai light. Yeah. Itu cara kerjanya gimana ya? Oke, masalahnya jadi project yang itu kayak pertama kita pas itu line-nya kita setting, misal kalau kita mau mulai programnya kita ketik start dulu. Kalau udah start, nanti itu semua sistem bakal nyala, kayak vision bakal nyala, robotnya juga bakal kayak masuk ke start posisi awal semula. Dari situ kita baru kayak masukin bolanya ke cup yang mana dulu gitu. Nah habis itu kita tinggal acak-acak cupnya, habis itu kita tinggal ya kasih komen kayak tolong angkat cup yang sebelah kanan dari cup yang ada bola, seperti itu. Jadi dia bakal angkat cup yang sebelah kanannya cup yang ada bola. Jadi dia bakal paham kayak gelas mana yang di sebelah kanan bola gitu. Intinya seperti itu. Kenapa harus pakai light? Apa bisa pakai app lain atau gimana? Pada saat itu mungkin kita nemunya paling efisien, yang paling gampang itu ya pakai line perantaranya. Soalnya pas sebelumnya itu kita juga udah develop kayak suatu chatbot pakai line. Jadi kayak ya tinggal kayak transfer knowledge aja, kayak tinggal pakai aja teknologi pakai line itu sebagai perantara. Masih ada pertanyaan mungkin seputar projectnya Kak Joy tadi, atau mungkin yang tadi robot salto? Silakan, aku mau nanya. Ya. Kedepannya ada rencana project apa? Aku boleh tahu nggak? Spoiler. Project. Kalau di labku sendiri yang lagi jalan, itu projectku sendiri itu lebih ke robotic assembly di industri. Yang pertama, kedua ada robot buat kayak untuk orang yang disable, jadi pakai wheelchair, ada lengan robotnya desain pakai lengan robot. Nanti lengan robotnya mungkin bantu kayak ngambilin barang-barang dari convenience store. Yang ketiga ada robot pingpong juga, jadi robotnya bakal main pingpong gitu. Itu pakai robot kayak kemana juga pakai dual arms gitu. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya robot nih bakal benar-benar bisa gantiin manusia apa enggak ya? Kalau dilatih terus-terusan kayak gitu. Kalau dilatih terus-terusan itu bisa, Pak, intinya kalau untuk pekerjaan yang mungkin manual atau apa itu bisa, Pak, istilahnya ya dari base kita untuk melakukannya. Tapi mungkin ya emang ada beberapa pekerjaan yang emang harus kita kerjain sendiri gitu. Soalnya robot kayaknya antara belum tentu bisa atau emang nggak visible buat melakukan tugas seperti itu. Jadi seperti yang udah tadi mungkin lebih maksimum seperti kayak coworker, kayak kita kolaborasi sama robot untuk bekerja bareng dengan robot seperti itu. Kalau misalnya tadi kan AI kan berarti kan dilatih terus-terusan. Itu gimana cara tahu si AI ini tahu yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh? Misalnya kayak
Soalnya aku kemarin pernah cari-cari kan buat Ya. tugasku. Nah. Terus tuh aku nyari tentang titik gimana orang tuh bisa, ini tentang ini fisika ya. Jadi pas itu aku nyari gimana orang itu bisa gak napas itu sampai di pressure ke berapa gitu. Dan itu ChatGPT bisa tahu kalau misalnya dia tuh langsung nanyain, ini kamu nggak apa-apa tak kalau kayak dia tuh gimana caranya dia bisa tahu yang mana yang buruk yang mana yang baik gitu. Oke, bagaimana ya tahu cara yang baik dan buruk gitu kan? Iya. Batasnya di mana? Kalau sepengetahuanku dari cara mungkin company yang udah training atau mengetahui mana yang baik sama buruk, itu mereka udah kayak punya data sendiri gitu loh, mana yang baik atau buruk. Jadi mereka di training supaya istilahnya nggak bakal gunakan yang negatif lagi, lebih positif itu. Di mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Di antara AI yang zaman sekarang, misalnya ChatGPT, Sora, yang paling bagus sekarang apa? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Subjektif, tapi Beda-beda. beda-beda. Soalnya untuk setiap task itu ada model yang paling bagus sendiri. Misal kayak buat video sekarang Google ada Google Veo atau apa itu namanya. Terus kalau teks ya itu tergantung personalitas kita masing-masing sih, kayak mau yang mana kalau buat kayak ChatGPT sehari-hari. Jadi tiap task ada model terbaiknya sendiri-sendiri. Mungkin dari yang PPI ada yang mau ngasih pertanyaan? Saya ditanya lagi. Silakan. Menurut Mas, untuk mempelajari bahasa pemrograman di AI kan umumnya kita menggunakan Python kan. Ya. Nah, menurut Mas Joy itu ada saran nggak bagaimana kita yang mungkin mau mempelajari tentang machine learning, deep learning ini AI, saran untuk dalam mempelajari bahasa pemrograman ini, semacam tips and triknya semacam itu. Oke, kalau tips and trick mungkin kalau dari pembelajaran Python sendiri mungkin bisa tahu kayak basic Python seperti apa, bagaimana tipe data macam seperti apa. Tapi di satu sisi kalau mau untuk mempelajari kayak deep learning macam-macamnya dan sebagainya, itu pelajari ya metodenya dulu, kayak konsepnya seperti apa gitu. Nanti tinggal kayak gimana saya coba pakai Python gitu tambah. Itu kamu tipsnya seperti itu sih. Belajar Python basic seperti apa, metode machine learning seperti apa, nanti tinggal digabung, coba diterapkan. Ini yang TAI IICS nggak ada pertanyaan kah? BM Bisnis robotik juga menggiurkan loh. Oh ya, aku mau tanya seputar proyeknya. Nah, itu tadi kan aku lihat ada itu ya, arm robot ya. Nah, dari Kak sendiri itu udah pakai, maksudnya ngedevelop arm robotnya dari awal atau menggunakan kayak misalnya arm robot dari merek ini, lalu untuk ngetrain AI-nya aja jadi embodied AI. Jadi nge-aplikasiin dari proyeknya kan VLA ke 6 axis arm robot itu, atau memang full develop dari awal aja? Kalau robotnya kita pakai dari beli sih, jadi pabrikan. Tapi untuk kayak modelnya yaitu kita sekarang yang lagi diri sama temanku itu ya nge-develop VLA sendiri gitu, jadi nge-training sendiri gitu kalau untuk modelnya gitu. Tapi kalau untuk fisiknya pakai dari komponen. Itu apakah nggak ada kayak limitasi, karena kan setiap merek kan punya apa ya, kayak ngomongnya beda-beda kan. Nah itu gimana caranya kayak meminimalisir kayak oke, aku mau pakai yang ini, kenapa karena ini, itu gimana? Itu biasanya apa ya, sepengetahuanku mungkin saat ngebuat modelnya atau itu kita juga set limitation yang kayak kita pakai model robot yang ini, dari situ kayak tinggal kita set aja modelnya bakal biar seperti apa berdasarkan limitasi yang kita punya gitu. Ini kayak udah di setting gitu. Terima kasih pertanyaannya. Yang bikin awalnya Kak Joy ini tertarik di bidang robotik AI ini apa? Yang bikin pertama kali tertarik itu sebenarnya computer vision sih. Sebenarnya pengen ke arah computer vision, tapi pas itu coba kayak apa ya, nyari lab yang buat magang gitu kan, kayak magang. Oh, mana nih yang ada computer visionnya? Ternyata lab robotik. Ya udah, coba apply, masuk, dan
sekarang master, ya sudah jalani saja. Jalani saja. Semua bermula dari computer vision kalau untukku. Di sini yang jurusan IICS ini lebih mau milih ke II apa CS tadi? Iya. II. Oke, mantap. Ada kayak saran gitu nggak? Gimana cara kita nentuin jurusan, nanti penjurusannya lebih mau kemana gitu? Soalnya kita sendiri, aku sendiri juga CS dan aku juga masih bingung aku mau fokus kemana gitu. Oke, kalau saran dariku itu mending ya kayak coba-coba aja, coba kayak mau masuk ke PR, mau masuk ke AI-nya mau yang mana juga nanti antara natural language atau computer vision atau programming atau macam-macam gitu. Jadi kayak coba semua bidang apa, semua fieldnya itu coba kayak dikit-dikit lah. Coba intern di backend, intern di frontend atau intern di UI UX atau intern AI dari SD nanti bakal tahu sendiri kamu suka yang mana, kamu susah yang mana, kamu bisa yang mana. Nanti itu kamu tinggal arahin aja, kalian arahin aja mau ke mana gitu. Oke, thank you. Mungkin sesi Q&A kita sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Kak Joy yang udah menjelaskan materi-materi yang sangat menarik di sini. Closing statement mungkin be happy. Aja. Terima kasih.